Halo, halo, halo. Apa kabar? Apa kabar? Kita mau reading energi untuk Capricorn. Capricorn. Oke, semoga semua Capricorn diberi kemudahan untuk merasa damai, merasa bahagia. Ada sukacita di hatimu, ada senyum manis. Capricorn. Dijauhkan dari bencana, malapetaka, mara bahaya, penderitaan sejauh-jauhnya. Bersinar like a golden light, Capricorn. Shining like a sunshine. Apa kabar, woi? Mau reading arti hadirmu, energi April 2025. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading ini vice versa, tidak resonate untuk semua. Cepi, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading ya. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dia bisa ngemeng ya dengan jujurnya dia, kira-kira apa nih bunyi yang terdengar di telingamu? Oke. Crosswatchers Capricorn, kenapa jumping? I'm afraid to contact you. Nih dia takut nih kontak kamu. Kamu lagi abancika, rindu sama dia. Crosswatchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. The truth. Crosswatchers Capricorn. Clarify. Oh, it's jumping lagi. Kebanyakan. Clarify. Ini kalau energinya bakalan balik lagi. No worries. Don't worry. Capricorn, Crosswatchers energy. April. Udah April ya. 2025. Clarify please. Thank you. Oke. Thank you. Jumping mulu. You speak to me through music. Kamu bicara dengan aku melalui musik. Oke. Tarik mang, kita nyanyi nih. Hey Capricorn, aku takut nelpon kamu, kasih signal dong, biar aku telepon kamu, jangan di reject. Pam 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 pam. Meninggal semua yang dengar suara gua. Langsung asam lambungnya kambuh. Bye-bye kan lu ye. Bye-bye lu. Ini dia. I can't stop thinking about you. Aduh, gak bisa berhenti mikirin lu Capricorn. Oke. Di sini I'm not available. Oh, oke. Lagi pengen sendiri aja. Lagi gak bisa punya koneksi sama lu, sama siapapun. Oke? Bottom of the deck. It's time for me to heal now. Ini waktu gue untuk pulih. Oke, lagi isolation, lagi sendiri. Jangan diganggu, oke? Don't disturb me. Jangan diganggu. Ya biar dia waras, biar kembali waras ya. Lu ganggu-ganggu nanti lu kena bad emotionnya dia, jadi tempat sampah emosinya dia. Mending jaga jarak dulu, tarik space. Oke, baby? Oke. Tapi secara spiritual dia cerdas. Karena dia lagi bad vibes, ya, lagi bad frekuensi, lagi rendah frekuensinya. Jadinya dia nggak mau ngelukain orang lain tuh, sendiri aja dulu. Kalau lu punya musik yang selalu lu dengar bareng dia, itu dia nyanyi-nyanyi, ya kan? Nyanyi. Kita lihat energi kamu di bulan April. Di bulan April energinya si Cepi ya. April energi Cepi, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus.
2000, 25 untuk April, clarify energi dari Capricorn. Thank you, thank you. Thank you. Oke, cepi, si cepi. Ayo naon cepi, si cecep. Oke. Door to spirit. Pilih berubah atau enggak. Ada di tangan kamu, itu pilihan. Oke. Jadi April itu ya adalah fase pilihan. Mau tetap ada di versi lama kamu dengan masalah yang tidak pernah berhenti, dengan proses dirimu, dengan pelajaran ujian kehidupanmu yang muter di situ aja. Oke. Atau mengikuti energi semesta untuk spiritual awaken, ada pencerahan yang hadir dalam perjalananmu. Ya, untuk pindah frekuensi, bangkitkan kesadaran, pencerahan. Jadi kalau ada masa yang berat, itu masalah berat, coba mulai lagi melihat ya, ada pencerahan baru, pikiran baru, perasaan yang baru tentang perubahan. Ya, kalau enggak, ya itu tadi, ada berkutat di masalah yang sama lagi dan lagi. Ya, kalau enggak mau melepaskan dengan kemelekatan kamu yang selama ini kamu tahan, kamu genggam, melekat di dalam dirimu, datang lagi masalah, enggak berhenti sampai kamu mau rubah diri kamu di versi frekuensi yang lebih tinggi, versi yang lebih baik, menjalani hidup tidak sama seperti sebelumnya. Atau ini dipaksakan. Sama siapa? Sama Sang Pencipta. Lu diisolasi, semua orang yang di sekitar lu tuh dikerasin hati lu, ya kan? Lu punya masalah, nggak ada orang yang mau denger curhatan lu. Lu kayak dibiarin sendiri gitu, ya kan? Kayak anak hilang lu. Apalagi lu nolak untuk proses perubahan, itu kayak lagi dibersihin sama Sang Pencipta. Tapi kalau lu main cebur balik lagi ke ceburan, kecomberan, ya masalah datang lagi, kotor lagi, dibersihin lagi. Coba pilihlah perubahan, cara menjalani hidup, cara memandang kehidupan, murnikan kembali visimu dalam kehidupanmu. Karena lu nggak mau, ini nanti lu banyak masalah. Spiritual awaken tuh gitu. Semua orang hatinya dikerasin. Masalah datang bertubi-tubi, ngegilas. Lu menolak untuk berubah, ya, nggak mau jadi versi terbaik, nggak mau jadi dewasa. Lu air mata mulu, lu nangis mulu. Masalah mulu datang, nggak berhenti. Karena cara kamu menjalani hidup yang sebelum April ini udah nggak bisa lagi, nggak eksis lagi buat kamu. Oke? Jadi kalau lu menolak berubah di April, ya mulai reflection, introspeksi lagi diri lu dengan apa yang lu jalani, apa yang lu kejar, tujuan lu juga lu harus reevaluasi. Kalau lu menolak, ya lu nyebur lagi ke comberan. Semesta tuh lagi ngebersihin lu, kembalikan lu di visi awal di mana kamu, tujuan awal kamu turun ke bumi, dibersihkan, ada pencerahan baru, kesadaran spiritual di sini, makna menjalani hidup. Ya, jadi jangan ditolak. Kalau ditolak nanti hilang semua orang yang ada di circle kamu, hilang semua kebanggaanmu, hilang semua pencapaianmu, ya, hilang semua kelimpahanmu. No choice. Ya, kalau semesta bilang berubah, Sang Pencipta bilang kamu harus jalan baru nih. Lu nolak, lu ceburin diri lagi ke comberan, kelar. Masalah datang gak berhenti. Sampai lu lelah mental. Terus habis itu lu nanya, kenapa begini God? Kenapa gue gak bahagia?
Lu dikasih jalan baru kagak mau jalan lu. Demen lu sama jalan yang begitu-begitu aja. Ya, apalagi circle-nya toxic. Oh, digeser, dibersihin, sapu bersih, ya kan. Tapi kalau kamu menabur hal-hal baik, itu nggak akan hilang. Kalaupun hilang, itu bakalan balik lagi. Ya, kalau kamu kehilangan aset, kehilangan apapun yang fisiknya bisa kamu lihat, itu diambil sama orang lain gitu, itu bakal diganti yang lebih baik dari itu. Setidaknya yang selaras dengan perubahanmu, jalan barumu, ya. Oh, oke, healer of the age, ada pemulihan. Jadi kalau kamu nggak menolak spiritual awaken, kesadaran itu, pencerahan itu, semua arah setelah masa pembersihan, pencerahan, kesadaran, kelahiran empat di dalam diri kamu, kelahiran kebijaksanaan dalam diri kamu, kelahiran pendewasaan diri dalam diri kamu, kelahiran pikiran-pikiran baru dengan cara yang lebih luas di sini. Dan setelah itu ada pemulihan di segala sisi dalam kehidupanmu. Jadi itu memang adilnya semesta. Dia kasih kita masalah, dia suruh kita pindah jalur, tapi dia kasih anugerah. Lu pindah jalur, tapi gue takut nanti di sana gimana, kan gue nggak lihat masa depan gitu kan. Tapi Sang Pencipta sediakan. Jadi jangan takut, ya. Investasikan iman kita kepada Sang Pencipta harus lebih kuat, ya. Lu investasi di hal-hal yang kelihatan mata aja lu bersemangat, kenapa investasikan iman lu kepada Sang Pencipta aja lu nggak setegar karang gitu, nggak berakar kuat. Justru itu yang harus lebih kuat dari segalanya, ya. Jadi ada masalah, ada jalan keluar, ada pemulihan di segala sisi. Jadi walaupun kamu melewati dark night soul, ya, masa gelapnya jiwamu, kamu masuk kepada terang, ada golden light yang menghampirimu, ada panggilan di sana. Kalau kamu terima itu, kamu akan mendapatkan jalan keluar, pemulihan di segala arah. Ya, ini April cukup bombastis, fantastis untuk Capricorn. Satu lagi, oh, happy family, hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia. Oke. Bottom of the deck, door to personal healing and happiness. Terimalah anugerah tentang kebangkitan kesadaran, karena ada pemulihan di jiwamu, pemulihan di mentalmu, ada kebahagiaan di hatimu, jalan baru, new beginning, new era. Oke? So, jangan tolak-tolak ya. Ini kalau kita investasikan iman kita sama Pencipta kita, itu nggak pernah bodong, nggak ada bodongnya, ya. Semesta itu nggak bisa dimanipulasi. Oke? Kita lihat dari 78 baik. Arti hadir Capricorn April 2025. Clarify, calling angels. Clarify, please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Ini habis gimana dong? Misal gua ngomong serius mulu kan pusing gua. Nah kan. Oh, King of Swords, Two of Swords, Two of Cups. Pertanyaan gua, apa yang lu pikirin? Apa yang lu pikirin? Dia, lu mikirin dia. Ini soulmate ya, chemistry-nya kuat ya. Tapi kayaknya memang lu belum siap sih punya pasangan. Secara mental, jiwa lu tuh banyak isu ya. Ngapain lu mikirin orang itu?
Lu pikirin pemulihan diri lu. Lu pikirin kesuksesan lu mencintai diri lu, merawat diri lu. Lu pikirin masa depan lu. Nih, King of Swords. Banyak pikiran. Kenapa? Pasanganmu menciptakan mental illness buat lu. Dari dia lu berluka-luka, berdarah-darah. Ya udah, bangkit, tunjukin sama dia. Dia nggak bisa melukai lu. Kalau lu pikirin semua kriminal, kejahatan dia, isu yang dia, racun yang dia tebar buat lu, nggak kelar bos. Sayang waktu lu. Sekarang mikirin gimana caranya lu bisa lebih glowing, lu bisa happy, lu bisa sukses. Masa tua lu berencana gitu, jadi lu pensiun dengan rich Capricorn. Udah itu aja. Ya. Lu mikirin diri lu. Ya ini memang strong chemistry. Lu nggak nyangka dia akan ngelakuin banyak hal karena kalian di sini seperti sudah berencana untuk membangun hubungan dengan berfondasi yang sangat kuat, diawali dari rasa cinta. Tapi kalian akhirnya nggak searah. Mungkin dia tinggalin lu, blocking di sini. Dia tinggalin lu. Kalian punya perspektif yang berbeda. Ya udah. Hidup itu kan kita lahirnya sendiri, wafat juga sendiri. Ya, pasangan gak ngikutin kita ke liang lahat, say. Dia ngikutin pas masuk aja ke liang lahat, habis itu dia keluar dari liang lahat, terus kita ditimpa tanah. Jadi kita tetap sendiri. Gak bawa pasangan. Jadi biarin aja kalau dia blocking lo, tinggalin lo. Ya, ini sepertinya ada luka yang cukup traumatis dalam diri kamu. Trauma bonding ya. Makanya dari rasa sakit trauma yang cukup kuat ini, semesta seperti memberikan level baru, frekuensi yang baru, vibrasi yang baru di perjalananmu. Sepertinya ada kelahiran empat di dalam diri kamu, so kamu akan lebih peka ya. Kenapa kok dikasih empat? Bisa lebih peka merasakan, iya biar lu bisa ciptain batasan. Kalau lu tahu, lu ngerasa orang itu bad vibes, lu bisa mundur teratur, batasi. Jangan meresap energi orang berlebihan atau bertahan berlebihan sama orang lain. Itulah keunggulannya si empat itu. Dia bisa ngerasain frekuensi orang. Udah ngerasa toksik, lemes, udah dia mundur teratur. Gak ada babi bu bebo. Nah itu kelahiran empat ada nanti dalam perjalanan lu. Kenapa? Di sini ada pemulihan, so saya cuma merasa bahwa target kamu untuk punya happy family tetap menjadi target. It's okay. Tapi nggak harus sama dia kan? Nggak harus sama dia dong. Yang satu frekuensi dong sama lu. Ngapain lu pertahanin orang yang walaupun cinta cukup kuat, tapi di blocking lo, keputusan orang dewasa meninggalkan pasangannya, ya udah, lo nggak bisa tahan dia. Oke? Lo tetap harus bahagia, punya keluarga yang bahagia, nggak harus sama dia. Tapi esensinya, lo yang harus bahagia. Oke, baby? Lo yang harus jadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau orang lain ninggalin lu, kebahagiaan lu tetap milik lu gitu, nggak bisa dicuri. Ya nggak, Beb? Ya dong. Ngomong lu gampang, non. Gue jalanin berdarah-darah, luka-luka gue, non. Itu masa kebodohanmu. Ini ada spiritual awaken, dimana kecerdasan secara spiritual di sini diaktifkan oleh Sang Pencipta. Tadinya lu odop, ya. Sekarang lu bisa mikir. Lu punya kecerdasan baru ditaruh di kepala lu, kundalini lu diaktifin, jadi lu punya
Sekarang lu punya kekayaan sejati yang gak bisa dirampas orang. Apa itu? Kecerdasan spiritual. Oke, baby. Don't worry. Gak usah mikir-mikir lah, lu mikir gimana caranya lu bisa bahagia, itu aja. Gimana caranya lu bisa berdamai gitu dengan diri lu. Oke. Energi dia. Taurus energi. Hierophant. Beberapa ini udah nikah. Shocking moment. Bisa sudah merencanakan pernikahan. Bisa dia lari kabur tinggalkan kamu untuk orang lain, poligami, poliandri tanpa seizin kamu. Ya. Oh itu makanya dia takut nelpon elu, kontak elu, ngomong sama elu. Ya karena ada salah. Kalau nggak salah nggak mungkin takut kan ketemu elu. Ya itu sih ya, memang naturalnya begitu. Ini tentang seorang yang mungkin sudah ada hubungan pernikahan dengan kamu, atau seseorang yang mungkin meninggalkan kamu karena kenaifannya. Kamu mau bercerai, itu keputusan kamu. Terlalu banyak penderitaan dalam sebuah koneksi pun gak bagus untuk dipertahankan, jadi racun buat diri sendiri. Kalau kamu berpikir lurus, tegak lurus dengan aturan moralitas, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, attitude ya, adab di sini. Dimana mungkin dia poligami, poliandri tanpa seizin kamu. Ya itu kan standar pikiranmu, moralitasmu. Dia kan enggak. Ternyata standarnya di bawah kamu. Ya enggak? Ya makanya dia ngelakuin hal-hal yang bodoh. Oke? Di sini kayak I'm not available ini. Ya dia nggak bisa lagi sama kamu karena dia punya orang lain selain kamu. Memang ya susah memang cari yang setia. Ya udah sih Kepri, setidaknya lu tahulah seperti sekarang kebenarannya. Lu layak untuk bahagia. Ya, a happy family, lu tetap harus bahagia walaupun tanpa dia, oke? Lu tetap harus bahagia. Lu harus buktiin kalau lu tuh bahagia. Ya, itu jadi cambuk juga buat lu. Dan lu gak sendiri, healer of the age, ada pemulihan di segala sisi, so no worries, oke? Jangan terlalu juga pikir-pikir masa depan gitu. Lu pasti bisa bahagia tanpa dia. Asal lu nya mikirin hal-hal yang indah buat diri lu. Ada seorang yang naif tinggalin kamu, oke? Atau dia bersembunyi di balik nilai-nilai agama, ya. Dia selalu pakai topeng agama untuk mencari pembenaran. Itu one shocking moment di sini. Tiba-tiba dia manipulasi. Okay. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kenapa? Ada rasa bersalah. Ya iyalah. Udah gitu pakai dalil-dalil agama supaya mencari pembenaran begitu. Capek deh. Energi dari Seven of Wands di sini, batasan. Ya, dia nggak mau ketemu kamu, ya kan? Dia butuh waktu di sini. See, it's time for me to heal. Dan di sini ada ini tadi, makanya you speak to me through music. Ya, ada musik yang suka kalian dengerin bersama, suka dia dengerin kalau dia kangen sama kamu. Dia tahu dia menimbulkan banyak kerusakan di dalam mentalmu.
Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, ya dia masih mencintai kamu. Tapi kesalahan dia, keputusan dia, ini berdampak pada koneksi kamu sama dia. Jadi seorang yang lebih baik tidak usah bertemu daripada akan terus menyakiti kamu. Oke? Beberapa di antara kalian ada anak. Oh, tripartit. Poligami, poliandri. Kamu nggak setuju. Jelas kamu ingin bercerai. Beberapa ada anak di antara kalian. Di sini the sun energy. Jelas sekali. Kamu menegakkan aturan agama, kamu menegakkan aturan moralitas, tapi dealing dengan orang yang unmoral gitu, yang nggak bermoral, nggak nyambung say. Dealing dengan orang yang barbarian, nggak nyambung say. Nggak punya aturan, nggak punya adab. Mau lu paksain, nggak bisa. Perspektifnya beda, pengetahuan, knowledge-nya juga beda level. Lu ngomong sampai berbusa-busa lidah lu jatuh ke tanah juga nggak nyampe say. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi apa yang salah dengan lu yang menegakkan nilai-nilai adab, moralitas, nilai-nilai agama? Nggak ada yang salah sama lu. Nggak ada say. Ya, kalau dealing aja sama orang yang agak barbarian di sini. Ya. Atau beberapa dealing dengan narsisistik. Ya itu aja, salah koneksi sama orang aja. Di sini ada Queen of Wands, so dia sudah merasa kamu merdeka, kamu berhak menentukan langkahmu, jalanmu. Dia sedang sibuk dengan orang lain, tripartit di sini. Ya, kalau kamu tidak bisa terima poligami atau poliandri atau pernikahan dia dengan orang lain, artinya kalian berpisah. I think this is good news for you. Yes. Lepas dari orang toksik. Akhirnya kamu bisa merancang masa depanmu kembali. Kesuksesanmu kembali. Fokusmu kembali. Ya, punya pasangan itu banyak sekali kewajiban dan tanggung jawabnya. Haknya mah nggak seberapa, kewajibannya aduh capek banget. Tapi kalau jadi single kan kamu cuma mikirin dirimu sendiri, anak-anakmu aja, udah. Kalau kamu ada anak di antara kamu dan pasanganmu, udah, ya kan? Nggak harus melayani pasangan, ya kan? So kalau kamu tanya apa kamu berarti dalam hidup dia, sangat amat berarti. Ya, banyak sekali rasa bersalah. Mungkin tadinya dia seorang yang tidak pernah berjalan dengan aturan moralitas, punya adab, ya hidup semau gue, ya gitu ya, barbarian gitu. Nah, tapi sekarang dia paham bahwa enggak mudah, karena sama kamu dia bahagia, sama orang lain enggak. Sama tripartitnya ini dia banyak masalah, kayaknya susah cari jalan keluar. Mungkin ini namanya kualat ya. Atau karma. Ya kan. Dia banyak masalah ya, blocking ini, kayak masalah datang silih berganti, tiba-tiba nggak pernah berhenti. Bisa juga dia yang masuk di spiritual awaken. Ya, hidup dia nggak mudah, jadi dia ya udahlah, dia kan udah nggak sama lu, dia udah sama tripartitnya, nasib rezekinya udah beda kan, nggak sama lu lagi. Ya kalau dia kena sial berarti apes aja dia, salah orang,
kamu salah orang. Ya kan? Salah dia ninggalin kamu. Oke? Dan dia butuh pemulihan. Gimana mau pulih? Masalah datang silih berganti nggak berhenti. Bencana, bos. Angkanya hati-hati menabur. Ya. Oke. Bottom of the deck energi kamu. Ngapain lu stalking, bos? Ngapain lu stalking? Nggak ada kerjaan lo. Mending lu mani-pedi, ya kan? Perawatan sono. Ngapain lu stalking dia? Atau mending lu ambil kursus kayak apa kayak. Buang waktu, buang kuota data lo. Ngapain lu bayar wifi hanya buat stalking dia? Nggak ada kerjaan lo. Malah gue dimarahin nih. Katanya si Cepi ya. Malah gue yang diomelin. Emang dasar emak-emak tukang ngomel. Ngapain lu stalking? Lu pengen tahu kabar dia? No, dia punya banyak masalah. Udahlah, kasihan juga. Ya kan, kena sial dia. Udah cukup sampai di situ. Udah, lu happy lah ya kan. Buat wajah lu tetap glowing, rambut lu tetap stay tune gitu kan ya. Mani-pedi ya kan, pakai lotion ya kan. Orang ngeliat lu tuh glowing ya, sampai pakai sunglasses gitu. Bersinar kali ini si Cepi, ya enggak sih? Ngapain lu stalking dia? Ngapain? Kurang kerjaan aja lu. Buang waktu. Emosi juga jadi nggak stabil. Ngapain? Queen of Pentacles di sini, ya kan? Sekali di udara, tetap di udara. Rich Capricorn. Ten of Pentacles. Aduh, ya kan? Glowing, kan? Nih, kebenarannya terungkap. Yang diberkahi, yang berdapat penuh kelimpahan, itu orang-orang yang ditempa masalah, dihianati, dikecewakan, ya kan? Lu mah anugerah lu tetap naik, saya energi lu bagus nih. Dahlah, lu sibuk aja ngitungin duit, ya kan? Sibuk aja bikin karya, bikin kreativitas, nambah-nambah lagi biar lu kayak paman gober, no, tidur di atas koin emas, ya kan? Nih dia susah sekali move on dari kamu. Dia dapat sial dia. Nih, the Empress, sumber kemakmuran. Ya, dalam hubungan yang jadi magnet kemakmuran kelimpahan siapa? Lu. Rich Capricorn. Aduh, kan dia bahagia juga sama lu. Gila, lu megang kartu as banget nih si Capricorn. Salah sendiri, ya kan? Salah sendiri. Ngorbanin hubungan hanya buat orang baru yang nggak tahu energinya, bikin sial. Emang enak. Gak ada yang berhasil apapun yang dia kerjakan. Dan ini hubungan gak berhasil. Kenapa? Lunya narik magnet kemakmuran, dia gak bisa ngimbangin energi lu. Energi lu tuh gede buat narik energi kemakmuran. Terus lu sama orang yang negatif action, ya kan, yang barbarian, ya jauh. Dipisahin sama semesta tanpa lu minta. Gak satu frekuensi, bos. Kalau orang yang punya energi besar, narik kelimpahan, dia punya pasangan harus punya frekuensi yang sama. Setidaknya punya kreativitas, optimisnya tinggi. Yang ngikutin aturan semesta. Cuy, gue jadi sampai salah ngomong kan. Ya kan? Nih. Ya kan? Bersinar, ada golden light.
Ngapain lu kangen-kangen sama dia nih, mesti gua apain nih si Capricorn nih. Dia nggak bisa ngelihat betapa diberkahinya hidup dirinya itu. Dengan atau tanpa siapapun, semesta tetap mencurahkan kemakmuran di jalanmu, kelimpahan di jalanmu, ya kan? Lebih nyaman loh single tapi bersedih di atas kemakmuran daripada lu punya pasangan lu makan hati, ya kan? Dia udah ninggalin lu, udah sih. Oh itu video soulmate lu, nak no makan tuh soulmate. Ya memang masih ada chemistry sih. Udah lalu nikmatin hidup lu ya, tambah cantik lu, tambah ganteng, tambah glowing, ya kan? Hati lu juga beda, perasaan lu juga beda, ya kan? Kenapa? Karena lu ada aja jalan keluar, nggak pernah kosong tuh dompet lu, nggak pernah kosong tuh rekening lu selalu dikasih kemakmuran. Tapi gue percintaan suka chaos, Nona. Kok nggak ada yang setia sama gue? Gak usah lu pikirin, lu pikirin nggak ada yang setia sama lu, yang datang yang nggak setia sama lu. Kan itu tergantung lu. Ingat energy law of attraction. Apa yang lu visualisasikan, apa yang lu pikirkan, apa yang lu takutkan, terus menerus itu yang datang dalam hidup lu. Jadi jangan lagi, kok yang datang gak setia sama gua, Nona. Tapi gua emang gak pernah ada masalah secara materi, tapi kok gua apes mulu dapet yang gak setia sama gua. Ya karena lu mikirnya gitu. Nah sekarang nih spiritual awaken, rubah cara berpikirmu, visualisasinya dirubah, afirmasinya dirubah, ketakutannya diganti dengan sukacita. Gak apa-apa lu bermimpi pangeran berkuda putih yang paling setia sama lu, ya kan, lengket sama lu kayak perangko atau kayak upil sama hidungnya. Lu pikirin yang begitu buat lu, ya. Mau soulmate juga kalau kayak begini ngapain saya, oke? Dan memang gak ada yang sempurna, ya. Ada yang sukses di materi, ada yang apes di materi, gak ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Energi Capricorn Sun rising in Venus arti hadir, clarify, medali angels. April 2025, thank you. Lu ngapain sedih? Udah 37 say, udah cepetan nih gua. Books, belajar no, untuk nambah skill, nambah knowledge. Kristal, ganti cara lu berpikir. Widih, panjang banget ini videonya. Capricorn Sun Moon Rising and Venus, energi April 2025, thank you. Biar kabar spiritual protection, aduh dilindungin sama pencipta, ya. Jadi perpisahan ini memang dipisahkan semesta. Jangan coba-coba reconnecting, ya. Jangan bikin hancur hidup lu lagi. Trust in the plan, percaya pada rencana dari semesta sang pencipta yang selalu melindungi kamu, ya. Dia tidak baik untuk kamu, dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu aja, vice versa. Terima kasih.